Mohon jelaskan kepada saya, kenapa BPKP di audit kerugian negara yang dibuat setelah saya ditahan, bukan sebelumnya, itu menyebut bahwa harga wajarnya 4,3. Sekarang pertanyaan saya, padahal harga jual Bapak saja ke level 1 itu sudah sama dengan 4,3, bahkan mayoritas lebih tinggi harganya daripada 4,3. Harusnya jauh di bawah. Ya, ya tidak mungkin sih ya. Kenapa tidak mungkin? Karena tidak ada margin lagi bagi distributor dan reseller dalam hal ini. Dan kenapa distributor sama reseller harus dikasih margin? Ya ini karena kan bisnis ya, keuntungan kan? Boleh nggak Bapak jual langsung ke e-katalog? Tidak boleh. Tidak boleh. Siapa yang ngatur itu, Pak? ada peraturan perdagangan, Pak. Permendag ya? Permendag. Nadiem Makarim secara efektif dituntut 27 tahun penjara untuk kasus yang tidak terbukti. Gokil, rusak emang udah. Banyak banget hal yang janggal yang harus dibahas di sini. Buat kalian yang nggak tahu, gue akan bahas secara singkat. Nadiem Makarim pada 2020 melakukan pengadaan laptop dengan anggaran yang cukup besar, di mana targetnya wilayah 3T. Lalu kemudian jaksa penuntut merasa bahwa kebijakan Nadiem Makarim ini tidak tepat dan menghambat kemajuan pendidikan. Konteksnya ya, menghambat. Dan yang lucunya buat gua adalah semua pernyataan jaksa penuntut ini adalah opini yang tidak terbukti. Bahkan semua opini ini dibantahkan di persidangan langsung oleh para saksi. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan besar gua, setelah semuanya tidak terbukti, kenapa jaksa penuntut masih menuntut Nadiem Makarim bahkan dengan tuntutan yang sangat luar biasa? Tidak hanya penjara, Nadiem Makarim juga terancam dimiskinkan. Karena selain penjara 18 tahun, Nadiem Makarim juga diharuskan untuk membayar denda sebesar 5,6 triliun. Triliun loh. Yang bahkan nilai korupsinya pun gak sampai segitu. Ini buat perbandingan aja ya. Nadiem Makarim yang dituduh mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun diharuskan membayar denda sebesar 5,6 triliun. Sedangkan orang ini sudah terbukti mengakibatkan kerugian negara sebesar 271 triliun hanya didenda 420 miliar. Sebuah perbedaan yang sangat beda. Jadi bagaimana bisa ruang keadilan justru melecehkan keadilan itu sendiri? Orang yang tidak terbukti bersalah dihukum seberat-beratnya. Nadiem Makarim dituduh melakukan proyek ini dikarenakan adanya investor yang masuk ke dalam perusahaannya. Biar Pak Jaksa tahu ya, tanpa Pak Nadiem melakukan ini, semua investor ingin menginvestkan uangnya di Gojek. Gak perlu nunggu proyek ini dulu, Pak. Logika aja. Kalau Pak Jaksa bilang bahwa ini adalah kebijakan yang gagal, gue setuju. Tapi kalau ini dianggap sebagai sebuah korupsi, Bapak harus buktikan dulu. Sejauh ini Bapak nggak bisa buktikan. Ini jelas kriminalisasi dan sangat berbahaya, Pak. Bagaimana bisa sebuah opini bisa menuntut orang dengan hukuman seberat-beratnya? Bapak ini harus bertanggung jawab apabila nanti Indonesia akan diisi oleh orang-orang yang tidak berpendidikan dan orang-orang yang bodoh-bodoh semua. Kenapa? Karena orang yang pintar dan berprestasi dan berpikir tentang kemajuan Indonesia itu akan takut untuk terjun ke pemerintahan karena takut kasus Pak Nadiem Makarim ini terjadi kepada mereka. Bapak harus bertanggung jawab atas ini semua. Masa Indonesia harus diisi sama orang-orang gops terus? Kocak.